Shalom saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di channel Saudara Rohani, channel yang memberikan renungan rohani Kristen. Selamat pagi, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Selamat datang di renungan rohani pagi hari ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan, kalau aku boleh menghirup udara segar dan menjalani aktivitasku seperti biasanya. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa, amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Kolose 3 ayat 23. Judul renungan kita hari ini adalah serahkan pekerjaan kita kepada Allah. Ada sebuah kisah saat hendak menulis artikel untuk sebuah majalah yang bergengsi. Saya bergumul untuk menyajikan artikel terbaik yang dapat diterima oleh redaksinya. Karena tekanan untuk memenuhi standar yang ada, berkali-kali saya menulis ulang isi pikiran dan gagasan saya. Namun, apa masalah saya sebenarnya? Apakah memang soal topik yang menantang? Ataukah kecemasan saya bersifat pribadi? Saya bertanya-tanya dalam hati, akankah redaksi majalah bergengsi itu menyukai saya dan bukan hanya tulisan saya? Untuk menjawab kecemasan kita mengenai pekerjaan, Paulus memberikan perintah yang dapat dipercaya. Dalam surat kepada jemaat di Kolose, ia mendorong orang percaya untuk tidak bekerja demi diakui orang, melainkan demi Allah saja. Sang Rasul berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Kolose 3 ayat 23-24. Perkataan Paulus yang bijaksana itu mengajarkan kita agar berhenti berjuang untuk dipandang baik oleh atasan duniawi kita. Tentu saja, kita menghargai mereka sebagai sesama manusia dan berusaha memberikan yang terbaik bagi mereka. Namun, jika kita bekerja seperti untuk Tuhan, dengan memintanya untuk memimpin dan mengurapi pekerjaan kita baginya, Dia akan memberkati usaha kita. Lalu, apa upah kita? Tekanan pekerjaan kita dapat menjadi ringan dan tugas-tugas kita bisa dituntaskan. Lebih dari itu, suatu hari nanti kita akan mendengar Dia berkata, "Baik sekali perbuatanmu itu." Marilah kita renungkan, dalam bekerja, tekanan apa yang Anda rasakan untuk menyenangkan orang lain atau diri Anda sendiri? Dalam hal apa saja pekerjaan Anda menjadi lebih baik ketika Anda melakukannya seperti untuk Tuhan?
Hal ini patut kamu ketahui. Perintah Paulus kepada para hamba dan tuan. Kolose 3 ayat 22 dan 4 ayat 1. Masuk dalam bagian aturan untuk rumah tangga Kristen, yang juga memasukkan hubungan antara suami istri dan anak-anak dengan orang tua. 3 ayat 18 dan 4 ayat 1. Banyak orang bertanya mengapa Paulus tidak mengecam praktik perbudakan. Penting untuk diperhatikan bahwa meski Paulus tidak mengecam perbudakan, ia juga tidak membenarkannya. Kolose 3 ayat 23 sampai 25. Perbudakan diciptakan oleh manusia dan tidak menjadi bagian kehendak Allah bagi makhluk ciptaannya. Fakta bahwa Paulus memberi perintah masing-masing kepada para hamba dan tuan menunjukkan pentingnya hal tersebut dan menyiratkan adanya kesetaraan setiap anggota jemaat di hadapan Allah. Pada zaman Paulus, peradaban Romawi syarat dengan perbudakan, lalu diperkirakan bahwa pada suatu waktu sepertiga dari penduduk Romawi adalah budak. Orang bisa menjadi budak karena kalah perang, berstatus narapidana, gagal membayar utang, mengalami penculikan, atau cara-cara lain. William Hendriksen menyatakan, Paulus menerima struktur sosial sebagaimana adanya dan berusaha keras membalikkan struktur itu dengan cara damai. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat menjadi hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa. Malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu. Bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu, kami boleh ada. Sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami. Untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita.